Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Askia Medan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang alkuna dan alkadiena. Nah, alkuna dan alkadiena ini adalah suatu senyawa yang nanti memiliki ikatan rangkap gitu ya, dan dia dibahas dalam satu kesempatan yang sama atau dibahas bersamaan dikarenakan memiliki persamaan antara alkuna dan alkadiena. Nah, apakah persamaan alkuna dan alkadiena? Persamaannya mereka memiliki yang namanya rumus molekul yang sama. Jadi rumus molekul mereka ini adalah sama, yaitu nanti rumusnya adalah CnH2n ya, CnH2n kurang 2 gitu ya. Kurang 2. Kalau ini mengingatkannya kembali, kalau kemarin alkana gitu kan. Alkana itu rumusnya apa? Alkana CnH2n tambah 2 kan gitu ya, tambah 2. Kemudian kalau dia nanti alkena ya, seperti kemarin alkena, itu rumusnya apa? CnH2n saja gitu kan. Nah, kalau nanti alkuna CnH2n kurang 2. Jadi ini adalah rumus untuk alkuna dan alkadiena. Jadi sama gitu ya, sama rumusnya. Oke, umpamanya jadi nanti di sini akhirannya itu adalah akhirannya una gitu ya. Jadi kalau alkuna akhirannya itu nanti una gitu kan. Nah, una. Kalau nanti alkadiena akhirannya nanti diena gitu ya. Diena. Jadi alkenanya ada 2 gitu ya. Diena. Nah, umpamanya atau misalnya ya, kalau umpamanya nanti C-nya ada misalnya nanti di sini C2 gitu ya. C2 berarti dia C1 nggak ada gitu ya. Kalau N-nya 1 itu nggak ada. Dimulai dari N-nya 2 ya. Kalau N-nya 2 berarti C2. C2 hanya 2 kali 2 4 kurang 2 berarti 2 ya. C2H2 ya. Kalau C2H2 maka alkadiena itu nggak ada yang C2H2. Nah, gitu. Dia dimulai dari C3 gitu ya. Dimulai dari C3. Nah, kalau alkuna ada. Nah gitu ya. Kalau C-nya 2 berarti nanti begini, rangkap 3 gitu ya. Oh iya, sebelumnya alkuna itu nanti dia rangkap 3 ya. Nah, jadi kalau alkuna itu rangkap 3. Nah, di sini hampir lupa Bapak. Kalau alkuna itu rangkap 3. Jadi ada C rangkap 3 gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau alkadiena artinya dia di itu 2, ena itu adalah rangkap 2. Berarti nanti di sini ada 2 rangkap 2. Gitu ya, ada 2 rangkap 2. Nah, jadi kalau dia alkadiena ada 2 rangkap 2. Nah, baik, kita lanjut tadi ke alkuna. Kalau C-nya 2 gimana? Kalau C-nya 2 berarti nanti gini, rangkap 2. Rangkap 3. Nah, seperti ini. Tangan C4 berarti ini kurang 1. Tangan C4 ini berarti kurang 1. Seperti itulah alkuna yang. Nah, ini apa namanya Pak? Namanya itu adalah kalau 2 ya etuna gitu ya. Etuna. Nah, kalau 2 etuna. Oke, lanjut. Kalau umpamanya C-nya 3 Pak ya. C-nya 3 berarti hanya berapa? Ya, 3 kali 2 6 kurang 2 berarti 4. Nah, gimana Kak alkuna yang C-nya 3? Ya udah kita tuliskan aja berarti seperti ini. C-nya 1, 2, 3. Terus ada rangkap 3 gitu ya. Nah, ini tangannya 1 lagi. Ini kok kemarin ini tangannya udah pas. Nah, ini hanya 3 lagi. Nah, kalau seperti ini namanya apa? 3. Kalau 3 namanya ya biasa kan. 3 pro gitu kan. Pro puna ya. Pro puna. Nah, kalau alkadienanya bagaimana? Alkadienanya berarti ada 2 rangkap 2. Berarti seperti ini. 1, 2, 3. 1 rangkap 2, 1 rangkap 2. Nah, berarti ini hanya 2 lagi.
Ini yang tengah hanya udah habis, udah 4 maksudnya tangannya C, berarti ini 2 lagi seperti ini. Nah kalau ini namanya apa? Berarti kalau ini namanya ikuti aja. Berarti dari alkadiena, berarti propadiena. Nah gitu, propadiena. Kalau C-nya 3 hanya 4 kayak gitu ya. Nah tata nama berikutnya itu lanjut aja. Berarti kalau nanti 4 ya, berarti kalau dia 4 di sini C4 hanya berarti 2 kali 4 8 kurang 2 berarti 6 ya, C4 H6. Nah C4 H6 berarti kalau kita gambaran dimulai dari C4 nih harus dinomori ya, rangkapnya harus dinomori. Di nomor berapakah ikatan rangkap 3-nya gitu. Umpamanya di sini Bapak tulis di nomor 1 aja gitu ya. Ini C2 udah 3, ini 4. Ini hanya 1 lagi. Ini C yang ini udah habis, C yang ini berarti hanya 2 lagi. C yang ujung ini berarti tangannya 3 lagi gitu kan. Nah kalau seperti ini maka ini harus Bapak nomori. Ini ada di nomor 1 C-nya. Yang rangkap itu dia harus rendah sama kayak tata nama alkena ya. Nah karena dia di nomor 1 maka namanya adalah 1 ya. Kalau 4 apa? Butuna gitu ya. Butuna. Nanti kalau 5 1 misalnya 1 pentuna gitu ya. Heksuna, heptuna gitu ya. Jadi di akhirannya diganti menjadi una kayak gitu. Nah kalau di alkadienanya gimana Pak? Ya ini bebas juga ya. Maksudnya bebas itu tergantung dia dirangkapnya di nomor berapa nanti C-nya. Rangkap 2-nya itu gitu ya. Nah, umpamanya seperti ini, rangkap 2-nya di sini 1, di sini 1 misalnya. Ini misal aja ya. Ini berarti hanya 2 lagi, ini hanya 1 lagi, ini hanya 1 lagi. Ini berarti hanya 2 lagi. Nah, sekarang kita nomori. Nah, kalau dinomori bebas ya. Yang penting dia nomornya rangkapnya paling rendah. Maksudnya kalau untuk senyawa ini bisa dari kiri bisa dari kanan. Nah, rangkapnya di nomor 1 sama di nomor 3. Maka namanya 1,3 karena dia 4 buta diena gitu ya. Kalau 5 nih penta diena. Nah, jadi mereka punya rumus yang sama ini. C-nya sama-sama 4, hanya sama-sama 6 gitu ya. Jadi rumus molekul sama yaitu CN H2N kurang 2. Seperti itulah tata nama untuk alkuna ya, untuk alkuna. Nah, bagaimana Pak dengan isomernya? Gitu ya. Umpamanya nanti ditanya berapakah isomer gitu ya, umpamanya ya. Isomer dari alkuna. Nah, ini udah ditanya dia langsung nih. Alkuna yang C-nya ada 5 gitu ya. Kalau C5 berarti hanya ini ya, hanya 2 kali 5 berarti 10 kurang 2 berarti hanya 8. Ada berapakah isomer dari alkuna C5H8? Nah maka kita cari nih isomernya kayak kemarin ya waktu kita membahas isomer alkena. Nah yang pertama seperti biasa kita cari dulu nih alkena yang C-nya 5 gitu, alkuna C yang 5 berarti ini Bapak buat dulu C-nya 5 gitu kan, 3, 4, 5. Nah lalu rangkapnya Bapak letak di nomor 1. Nah berarti ini hanya 1 lagi, ini hanya udah pas tangannya maksudnya ya. Ini hanya 2 lagi, ini hanya 2 lagi, ini hanya tangannya butuh 3 lagi. Oke. Nah kalau seperti ini maka namanya apa ini? Namanya berarti ini di nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Berarti kalau seperti ini karena dia di nomor 1 berarti namanya 1 ya. Kalau 5 apa? Pentuna ya. Jadi 1 pentuna seperti itu. Nah, oke. Kemudian senyawa yang kedua, Pak. Oke, kita tulis dulu. Sekarang untuk memudahkannya, kita pindah aja rangkapnya. Ya kan semula rangkapnya itu di nomor 1, sekarang kita pindahin dia ke nomor 2 gitu ya rangkapnya di sini. Nah, berarti ini hanya 3 lagi. Ini tangannya udah pas. Ini 2 lagi, ini 3 lagi. Nah sekarang ini alkunanya nomornya paling dekat dari kiri ya, dia di nomor 2 ya kan, berarti namanya itu 2 pentuna karena 5 ya,
rantai utamanya 5 pentuna. Oke, Pak, gimana kalau kita pindahin kemari? Kalau kita pindahin ke sini, rangkapnya 3-nya berarti nomornya dari kanan, nanti 1 2 sama-sama 2 pentuna. Berarti ini nggak bisa dipindah lagi rangkapnya. Nah, kalau udah rangkapnya nggak bisa dipindah seperti ini, maka rantai utamanya kita kurangin seperti yang alkena kemarin, alkena atau alkana ya kemarin. Nah, kita jadikan 4 gitu ya, 4. Nah, ini rangkap 3-nya di sini. Nah, di sini nggak mungkin lagi cabang karena tangan C ada 4. Nah, disinilah kemungkinannya. Nah, berarti ini hanya satu lagi. Ini tangannya ada pas, ini hanya satu lagi. Ini tangannya 3 lagi, yang ini hanya 3 lagi. Nah, kalau seperti ini maka nomornya jelas dari kiri. 1 di sini kan karena lebih dekat rangkap. 2 3 4. Nah, ini ada cabang. Pak, kalau ada cabang gimana? Ya udah cabangnya dulu. Cabangnya di nomor 3. Berarti namanya 3 metil. 3 metil, kemudian rangkapnya itu di nomor 1. 1. Nah, rantai utamanya kan 4. Kalau 4 apa? Butuna. Ya. Jadi butuna, 3 metil 1 butuna. Nah, sepertinya nggak bisa lagi kita olah-olah karena ini umpamanya ini mau kita pindahin. Pindah kemana? Ke sini. Sama aja. Pindah ke sini, tangannya nggak cukup. Berarti ini udah ini. Jadi untuk isomer alkuna ini ada berapa? Jawabannya ada 3. Ada 3 isomer alkuna gitu ya. Ada 3 isomer alkuna seperti itu. Nah, kalau alkadena Bapak rasa juga udah bisa kalian ya. Udah bisa, jadi nggak perlu kita buat contoh lagi. Kira-kira apa ya yang penting untuk alkuna ini sama alkadena? Oke. Di sini ada senyawa yang penting ya. Oke, senyawa yang penting dari Pak, kenapa harus dibahas senyawa yang penting ini? Karena nanti sering jadi pertanyaan di soal-soal ya. Jadi senyawa yang penting ya sebagai pengetahuan kalian dari alkuna gitu ya. Nah, kalau dari alkuna senyawa yang pentingnya itu adalah ada namanya senyawa asetilena ya, asetilena. Nah, asetilena ini senyawa apa? Asetilena ini disebut juga dengan senyawa etuna. Jadi dia itu alkuna ya, etuna berarti C2H2. Nah, C2H2 ini sering disebut sebagai gas hasil pembakaran karbit atau gas karbit. Jadi kalau kalian tahu, karbit itu biasa digunakan untuk apa? Panasnya bisa digunakan untuk ngelas. Kemudian juga selain untuk pengelasan juga untuk misalkan mematangkan buah pisang gitu ya, supaya cepat matang. Nah, jadi pembuatannya ada reaksi pembuatannya nih ya. Ada reaksi pembuatannya. Reaksi pembuatannya itu ini sekedar informasi aja ya, supaya nanti kalau di soal-soal muncul kalian sudah tahu gitu ya. Nah, ada namanya batu karbit CaC2. Ya, ini disebut dengan kalsium karbida atau karbit tadi. Nah, karbit ini kalau dia ditambah air, ditambah dengan 2H2O tambah air, dia akan menghasilkan kalsium hidroksida ditambah dengan C2H2. Inilah tadi gas karbitnya tadi atau asetilena ya. Inilah asetilena. Oke, yang kedua adalah senyawa alkadena gitu ya. Alkadena. Apa senyawa alkadena yang penting yang harus diketahui? Ada namanya isoprena. Isoprena ya, isoprena. Isoprena ini punya nama ayupak atau nama yang sesuai dengan aturan tata nama, yaitu 2 metil ya, 2 metil 1,3 butadiena namanya. Butadiena. Nah, kalau umpamanya kita gambarkan 2 metil 1,3 butadiena, berarti kalau butadiena itu kan berarti C-nya 4. Gini kan? Nah, di nomor 1 sama di nomor 3, lalu di nomor 2 ada metil. Nah, berarti seperti ini. Inilah rumus 1,3 2 metil 1,3 butadiena. Nah, seperti ini. Nah, untuk apa ini 1,3 butadiena ini? Ini penyusun karet alami atau karet alam. Jadi kalau di alam itu ada karet pohon rambung gitu ya. Nah, senyawa penyusunnya atau monomernya itu namanya adalah senyawa
isoprena namanya. Kemudian kalau ditanya nanti bagaimana Pak reaksi-reaksinya? Nah, reaksi-reaksi pada alkuna dan alkadiena itu yang pertama, kalau dia alkuna ya itu mengalami pembakaran dan reaksi adisi. Jadi alkuna ini dia bisa mengalami reaksi pembakaran ya, reaksi pembakaran dan juga reaksi adisi gitu ya. Jadi dia bisa mengalami reaksi adisi. Kenapa? Karena ada ikatan rangkapnya. Sementara alkadiena juga bisa mengalami pembakaran, namun dia yang lebih sering mengalami reaksi seperti alkena, yaitu reaksi polimerisasi gitu ya. Contohnya tadi reaksi karet alam. Nah, demikian aja pembahasan kita tentang alkuna dan alkadiena.